Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Natasha di channel Kabar Burung. Semoga teman-teman semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kisah yang masih bersambung sebelumnya dengan judul Mantan Pacar Jadi Ipar. Kalau teman-teman semua belum nonton episode sebelumnya, Natasha sudah mencantumkan linknya di deskripsi video ini ya. Yuk, simak ceritanya sampai selesai. Inaya menyunggingkan senyumnya saat laki-laki yang ia tahu bernama Kevin itu setuju untuk membantunya. Ia tentu saja sangat bersyukur dan merasa lega karena pada akhirnya ia bisa membawa laki-laki yang bisa diperkenalkan pada ibu dan kakaknya, terutama Bima. Jujur saja, Inaya sudah lelah dengan tingkah Bima yang tidak punya pendirian sebagai laki-laki ataupun sebagai pasangan. Pantas saja bila Sela sering menyebutnya dengan sebutan laki-laki toksik. Karena Inaya baru sadar bila sikapnya memang begitu menyebalkan selama ini. Meskipun begitu, Inaya tetap bersyukur karena tidak jadi menikah dengan laki-laki itu. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana nasibnya andai hidup bersamanya. Anda serius? Iya, saya serius. Berapa gaji per bulan Anda? Kenapa Anda menanyakannya? Kevin tentu saja merasa kebingungan. Namun Inaya justru tersenyum dengan tatapan menunggu. Jawab saja, tidak apa-apa. Jangan malu-malu. Gaji saya per bulannya 2 juta. Potong Inaya dengan tatapan mata yang sama. Padahal Kevin ingin mengatakan bila gajinya 2 miliar per bulannya. Namun sepertinya tidak salah juga kalau ia mengiyakan. Toh, ia belum tahu apa yang sedang wanita itu rencanakan sebenarnya. Pikir Kevin mulai paham. Iya, kenapa? Sedikit ya? Enggak kok, malahan gaji segitu sudah lumayan bagus. Oh iya, karena kamu akan berpura-pura menjadi calon suamiku, sebaiknya kita berbicara jangan formal ya. Gak apa-apa kan? Aku cuma gak mau keluargaku curiga. Iya, aku mengerti. Tapi kalau boleh tahu, kenapa kamu bertanya gajiku? Karena aku akan membayar kamu sesuai dengan gaji per bulan kamu. Jadi, aku akan membayar kamu 2 juta cuma untuk berpura-pura menjadi calon suamiku. Bagaimana? Deal? Tawar Inaya sembari menyodorkan tangannya yang disambut baik oleh tangan Kevin. Iya, deal. Bagus. Ngomong-ngomong, kamu pekerjaannya apa? Kok aku gak pernah bertemu kamu sebelum ini? Apa kamu pegawai baru? Pegawai baru? Iya, pegawai baru di kantor. Bukankah seragam kita sama? Berarti kita sekantor kan? Inaya menunjuk ke arah seragam Kevin, lalu ke arah seragamnya sendiri, di mana mereka memang memakai seragam yang sama. Iya, aku memang pegawai baru. Kamu bekerja sebagai apa? Kalau dilihat dari gajinya, apa kamu bekerja sebagai cleaning service? Tebak Inaya yang kian membuat Kevin bingung untuk menjawabnya. Iya, jawab Kevin kaku, merasa aneh saja bila harus mengakui hal itu. Sedangkan ia sendiri memegang sapu saja hampir tidak pernah. Terlebih lagi bersih-bersih sebagai cleaning service. Gak apa-apa, gak usah malu. Jadi cleaning service itu sudah sangat bagus loh. Pekerjaannya juga halal. Yang penting itu laki-laki mau bekerja dan tetap berjuang untuk memperbaiki hidupnya. Mendengar jawaban Inaya, Kevin tentu saja tersenyum. Karena sepertinya wanita itu memang tidak pernah menilai apapun dari derajat ataupun keuangan seseorang. Iya, Kevin menjawab seadanya. Ia sendiri juga bingung harus menanggapi wanita itu seperti apa. Berarti kamu cleaning service baru ya? Pantes sih aku gak pernah lihat kamu sebelum ini. Oh iya, kamu udah makan?
Tanya Inayah yang kali ini Kevin gelengi. Belum, aku masih menunggu teman. Memangnya teman kamu di mana? Apa sedang bekerja? Tapi kalau kamu di posko, berarti kamu kurang enak badan kan? Bagaimana kalau kita makan dulu? Memangnya nggak apa-apa? Ya nggak apa-apalah. Ayo ikut aku. Inayah melambaikan tangannya, sedangkan yang Kevin lakukan hanya menganggukkan kepala, lalu berjalan mengikuti Inayah. Kita akan makan di mana? Di warung saja ya, kebetulan tempatnya dekat dari sini. Warung? Gumam Kevin mulai tak nyaman. Tentu saja karena ia belum pernah datang, terlebih makan di tempat seperti itu. Ia berharap di sana menyediakan pembayaran non-tunai, karena ia tak memiliki uang cash di dompetnya. Kevin, panggilan seseorang dari arah samping mereka. Seorang laki-laki bernama Rendra yang tengah berjalan bersama dengan beberapa karyawannya. Mau kemana kamu? Tanyanya kebingungan. Terlebih lagi saat melihat temannya itu sedang bersama dengan sekretarisnya. Saya akan mengajak Kevin ke warung sebentar. Inayah menyahut dengan tenang, namun tidak dengan Rendra yang mengerutkan keningnya tampak heran. Kamu memanggilnya apa tadi? Kevin. Apa kamu? Rendra tentu saja ingin memarahi Inayah karena sudah bersikap tidak sopan kepada Kevin, seorang pewaris tunggal dari perusahaan yang dipimpinnya. Ada apa ya Anda memanggil saya, Pak? Apa ada yang bisa saya bantu? Potong Kevin seolah sudah paham dengan apa yang akan Rendra katakan. Kamu memanggilku apa? Pak? Rendra semakin dibuat bingung dengan tingkah mereka, terutama temannya yang entah ada angin apa tiba-tiba memanggilnya dengan sebutan Pak. Memangnya Kevin harus memanggil Anda dengan sebutan seperti apa ya, Pak? Dia kan hanya cleaning service di perusahaan yang Anda pimpin. Saya harap Anda tidak mempersulitnya. Inayah menyahut dengan tegas, yang tentu saja mendapatkan tatapan tak percaya dari mata Rendra. Apa? Saya mempersulitnya? Bagaimana mungkin? Rendra saja hanya bawahan Kevin selama ini, jadi mustahil ia mempersulitnya. Yang ada, ia akan dipecat dari perusahaan. Tunggu, cleaning service? Rendra justru baru menyadari ucapan sekretarisnya itu, yang cukup mengejutkannya, bila dilihat dari matanya yang membulat sempurna ke arah Kevin. Sedangkan, temannya itu justru menganggukinya, dengan sedikit mengedipkan matanya, seolah memberinya kode yang entah apa itu artinya. Namun yang pasti, Rendra harus mengikuti permainannya. Ah iya, Kevin ini memang cleaning service. Bagaimana mungkin aku bisa melupakannya? Sedangkan di dalam mimpi pun aku gak berani membayangkannya. Rendra menggerutu lirih. Ia benar-benar tak mengerti dengan apa yang terjadi. Namun ia berharap tindakannya kali ini tidak salah dan tidak membawanya ke dalam masalah. Ada apa, Pak? Tidak ada apa-apa, jawab Rendra sembari menggeleng pelan. Sedangkan matanya sesekali menatap ke arah Kevin yang tampak serius memperhatikan gerak-geriknya. Kalau begitu, Anda katakan saja apa yang harus Kevin lakukan. Jangan menyudutkannya dengan hal-hal yang gak masuk akal. Kapan saya melakukannya? Rendra berusaha menahan emosinya. Ia hanya tak mau Inayah mendapat masalah. Namun, wanita itu justru bersikap seolah tidak tahu siapa laki-laki yang berdiri di sampingnya. Tadi Anda mempermasalahkan sebutan namanya, jawab Inayah yang entah bagaimana membuat Rendra ingin menyerah dan lebih baik segera pergi dari mereka berdua. Ia hanya tidak mau salah melangkah dan mendapatkan masalah. Saya sudah tidak mempermasalahkannya. Oke, kamu bisa pergi sekarang juga. Rendra menjawab dengan nada tanpa minat, lalu melenggang pergi begitu saja, meninggalkan Kevin dan juga Inayah yang merasa heran dengan sikap bosnya. Biasanya bos gak seperti itu. Sepertinya dia sedang ada masalah. Jadi jangan terlalu dipikirkan ya, ujar Inayah pada Kevin yang tersenyum dan mengangguk. Iya, aku gak memikirkannya kok. Ya sudah, ayo kalau mau makan. Di sana itu tempat langgananku.
Kamu pasti akan suka dengan rasa masakannya. Inaya tersenyum lalu berjalan ke arah warung, yang memang tempatnya cukup dekat. Sedangkan Kevin hanya mengangguk lalu mengikutinya dan menyembunyikan senyum bahagianya. "Ini tempat makan?" tanya Kevin sembari menyengitkan keningnya saat menatap warung makan yang tidak terlalu luas tempatnya. "Iya, kalau dilihat dari luar, tempatnya sangat kecil. Memangnya ada kursi dan meja makan?" "Ada kok, tapi ya memang nggak banyak, karena enggak luas tempatnya. Ayo masuk," ajak Inayah yang lagi-lagi Kevin angguki. Meskipun ia sangat ragu untuk masuk ke dalamnya. Karena jujur saja, ia tidak pernah masuk ke tempat seperti itu sebelumnya. "Kamu duduk dulu ya, aku akan pesan makanannya." "Kamu mau pesan apa?" tanya Inayah pada Kevin yang sempat bingung. Karena ia sendiri tidak tahu menu makanannya. "Terserah kamu saja, yang penting bukan makanan yang terlalu berminyak dan bersantan," jawab Kevin sembari mendudukkan tubuhnya dan melihat-lihat sekitarnya. Menurutnya, tempatnya cukup bersih dan nyaman, meskipun terkesan sudah jadul. "Oke." "Bagaimana ini? Di dompetku gak ada uang cash sama sekali. Bagaimana aku membayarnya nanti? Apa aku menghubungi Rendra saja ya, supaya dia datang dan memberiku uang? Dia juga pasti gak punya cash. Tapi bisa saja kan dia mengambilnya dulu di ATM." Gumam Kevin mulai ada titik terang di otaknya, namun kembali redup saat mengingat suatu hal. Kalau sampai Rendra datang ke sini hanya untuk menemuiku, Inayah bisa saja curiga dan mencari tahu siapa aku sebenarnya. Kalau sampai dia tahu aku siapa, dia bisa saja membatalkan permintaan itu. Kevin merasa bingung memikirkannya. Ia tentu saja tidak mau kehilangan kesempatan berharga untuk bisa dekat dengan Inayah. Enggak, aku nggak boleh bertindak gegabah, apalagi sampai membuat Inayah curiga. Kevin mengangguk yakin, sembari menatap ke arah Inayah yang tengah memesan makanan di kasir. Tak lama, wanita itu kembali duduk tepat di depan Kevin. "Aku tadi memesan ayam sama udang. Gak apa-apa kan? Kamu gak ada alergi makanan tertentu kan?" "Nggak ada kok." "Oh, baguslah kalau begitu. Sebelumnya aku minta maaf ya, tapi aku nggak punya uang cash di dompet. Di sini bisa bayar pakai apa saja selain uang langsung?" tanya Kevin hati-hati. Ia ingin mengeluarkan black card-nya dan memberikannya pada Inayah. "Kamu tenang saja, aku sudah membayarnya kok." "Kamu sudah membayarnya? Tapi kan aku laki-laki," jawab Kevin yang justru membuat Inayah tertawa geli. "Memangnya kenapa kalau kamu laki-laki? Makanya jadi nggak boleh dibayari perempuan begitu?" tanya Inayah terdengar tak habis pikir. Meskipun begitu, bibirnya tersenyum merasa lucu saja dengan jawaban laki-laki itu. "Iyalah," Kevin menjawab yakin, yang sempat didiami oleh Inayah, karena wanita itu sudah terbiasa membayar makanan mantan kekasihnya. Dan ia selalu merasa dan berpikir bila itu normal. Kenapa? Kenapa apanya? Bukannya semua orang seperti itu ya? Sebagai laki-laki, ia harus membiayai perempuan. Itu seperti harga diri yang gak bisa dihilangkan dari laki-laki. Mendengar jawaban Kevin, yang Inayah lakukan hanya mengangguk. Namun hatinya justru baru menyadari sesuatu hal. Bila apa yang dilakukannya pada Bima selama ini bukanlah hal yang wajar. Kevin merapatkan bibirnya setelah melihat respon Inayah. Ia yakin dirinya sudah membuat kesalahan sekarang. Meskipun ia sendiri juga tidak tahu apa kesalahannya. Namun ia buru-buru meminta maaf padanya. "Apa aku sudah membuat kesalahan? Kalau iya, aku minta maaf." Kevin berujar serius ke arah Inayah, yang justru tersenyum sembari menggeleng pelan. "Kamu gak membuat kesalahan apa-apa, jadi jangan meminta maaf." Inayah menjawab seadanya, sembari menghela nafas panjangnya. "Begitu ya? Lalu bagaimana pesanannya?"
Berapa yang harus aku ganti untuk membayar semua makanan ini? Kamu gak perlu menggantinya. Aku yang memang ingin membayarnya sendiri. Aku ngerasa gak nyaman. Kita kan baru kenal, tapi kamu sudah membayari makananku. Ya gak apa-apa, aku juga gak keberatan. Inayah menjawab dengan santai, namun tidak dengan hatinya, yang entah kenapa merasa banyak penyesalan yang baru ia sadari sekarang. Permisi, ini pesanannya ya. Selamat makan. Seorang pegawai warung datang membawakan makanan mereka, lalu menyajikannya di atas meja. Terima kasih. Inayah tersenyum tulus ke arah pelayan tersebut, yang diam-diam Kevin kagumi senyumannya. Ayo dimakan, ini enak kok. Iya, jawab Kevin cepat, sembari menundukkan pandangannya. Ia tak mau Inayah tahu, matanya sempat tertuju ke arahnya. Bagaimana rasanya? Enak? Baguslah kalau begitu. Jawab Inayah sembari tersenyum, seolah hal itu tak pernah luntur dari bibirnya, membuat Kevin merasa penasaran. Kenapa wanita itu tampak sangat bahagia? Sepertinya kamu sedang bahagia ya? Dari tadi kamu tersenyum terus. Kevin menatap ke arah Inayah yang sempat terdiam, lalu mengangguk mengiyakan. Iya, aku memang sedang bahagia sekarang. Aku minta maaf kalau sikapku membuat kamu risih. Inayah menjawab bersalah, yang langsung digelangi oleh Kevin. Aku gak risih, aku cuma penasaran saja. Apa yang membuat kamu sebahagia sekarang? Aku sangat bersyukur sekarang karena bisa bertemu kamu yang membantuku. Saking bersyukurnya, aku sampai merasa bahagia dan tanpa sadar aku tersenyum ke semua orang. Aku minta maaf bila sikapku sedikit berlebihan. Sejak tadi malam, aku terus memikirkan cara jalan keluar untuk masalahku. Sampai aku sulit beristirahat. Aku bahkan sempat gak fokus bekerja. Itulah kenapa aku berada di posko tadi. Aku ingin menenangkan pikiran dan tubuhku. Tapi sesampainya di sana, aku malah melihat kamu. Inayah kembali tersenyum ke arah Kevin yang begitu serius mendengarkan ceritanya. Aku juga sempat bingung, kenapa kamu tiba-tiba memintaku untuk membantu kamu? Sebenarnya aku tadi sudah mau putus asa, tapi entah kenapa saat melihat kamu, aku seperti memiliki harapan baru. Jadi aku memberanikan diri untuk menyapa kamu. Dan dengan lancangnya meminta kamu untuk membantuku. Inayah menundukkan kepalanya. Ia tampak menyesal di hadapan Kevin sekarang. Aku yakin kamu pasti berpikir kalau aku ini aneh. Tapi aku benar-benar membutuhkan bantuan kamu. Itulah kenapa aku sampai berani membayar kamu. Karena aku sendiri sudah gak tahu harus bagaimana lagi. Waktunya sudah sangat sedikit, cuma sampai malam ini. Inayah menjawab dengan jujur, bahkan tampak sangat frustasi, mengekspresikan permasalahan di pikirannya. Kamu tadi sempat bertanya kan, kenapa aku gak meminta tolong ke teman kerjaku saja yang laki-laki? Sebenarnya aku cukup malu untuk mengakui ini, tapi aku pikir kamu pasti butuh alasan untuk meyakinkan diri kamu sendiri supaya bisa membantuku. Inayah menatap ke arah Kevin yang tak pernah melepaskan pandangannya dari wajah Inayah. Laki-laki itu begitu menyimak ucapannya. Dulu aku punya pacar namanya Bima. Dia itu cinta pertamaku dan dia juga pacar pertamaku. Kami sudah menjalin hubungan selama 5 tahun, mulai dari aku masih kuliah dulu. Aku sendiri tipe wanita yang setia, jadi aku akan menjaga sikapku ke laki-laki lain untuk menghargai pacarku. Tapi menurut orang lain, sikapku mungkin terlalu berlebihan, sampai pernah ada yang menegurku karena hal itu. Tapi selagi bukan masalah pekerjaan, aku berusaha mengabaikannya. Itulah kenapa aku dikenal wanita yang kaku, yang terlalu mencintai pacarnya. Tapi sebenarnya bukan seperti itu maksudku. Aku hanya ingin menghargai pacarku saja. Kamu paham kan? Iya, aku paham kok. Lalu di mana pacar kamu itu sekarang?
Apa kamu sudah putus dengannya? Diam-diam Kevin merasa kesal saat Inaya menceritakan hal itu. Namun ia justru merasa penasaran dengan hubungan mereka sekarang. Iya, aku sudah putus dengannya. Pasti akan sangat memalukan kan kalau aku sampai meminta tolong ke teman kerjaku untuk membantuku. Mereka bisa saja mengolokku dan menertawakanku. Itulah kenapa aku meminta tolong ke kamu, jawab Inaya jujur. Kan kamu belum mencobanya. Kenapa kamu bisa berpikir seperti itu? Iya sih, tapi aku juga gak mau masalahku menyebar karena itu. Jadi akan lebih baik kalau aku meminta tolong ke orang lain yang berada di luar lingkungan kerjaku. Tapi kan aku cuma cleaning service, memangnya gak apa-apa? Tanya Kevin yang seolah ingin mematikannya keyakinan Inaya pada dirinya yang hanya pegawai cleaning service. Padahal, kenyataannya ialah pewaris tunggal dari perusahaan tempat Inaya bekerja. Ya gak apa-apalah, yang penting itu keluarga aku tahu kalau aku sudah punya calon suami, supaya mereka juga tenang. Iya, aku mengerti. Kamu sendiri tinggal di mana? Tanya Inaya basa-basi, sembari menyuapkan makanan ke mulutnya. Aku masih tinggal dengan orang tuaku. Oh iya? Di mana? Jauh nggak dari sini? Lumayan lah. Kalau ke tempat kerja, kamu naik apa? Mendengar pertanyaan Inaya, Kevin tentu saja tidak bisa mengatakan yang sebenarnya kalau ia memiliki mobil dan bahkan sopir. Bis. Oh, bis. Kenapa nggak pakai motor aja? Kan lebih cepat sampainya. Aku nggak bisa bawa motor, jawab Kevin jujur, yang tentu saja cukup mengejutkan untuk Inaya. Masa sih? Iya, kenapa? Aku nggak percaya. Kenapa nggak percaya? Masa kamu nggak bisa bawa motor? Biasanya kan laki-laki itu paling jago kalau naik motor. Kebetulan aku nggak pernah punya motor, jadi nggak bisa bawanya. Jawaban Kevin kian mengejutkan Inaya, yang masih tak menyangka ada laki-laki semacam Kevin di dunia ini. Serius? Kamu nggak pernah punya motor? Iya, serius. Kevin menjawab dengan polosnya, karena memang seperti itu kenyataannya. Namun bagi Inaya hal itu begitu menyayat hatinya. Tapi orang tua kamu punya motor kan? Kenapa nggak belajar bawa motor? Orang tua aku juga nggak punya motor. Kevin menjawab dengan jujur, yang tentu saja membuat Inaya merasa kasihan padanya. Semiskin apa hidupnya, sampai motor saja nggak punya. Gumam Inaya dalam hati, merasa kasihan saja pada Kevin. Oh begitu, ya nggak apa-apa lah, nggak semua orang harus punya motor kan. Tapi nanti kalau kamu sudah gajian, uangnya ditabung ya, kali saja kamu bisa beli motor kan. Jawab Inaya sembari tersenyum tulus, yang diangguki kaku oleh Kevin, yang diam-diam berpikir, untuk apa membeli motor? Bukannya ia tidak mampu membelinya, karena pendapatannya per tahunnya saja bisa membeli pabrik motornya langsung. Namun karena ia tidak akan membutuhkannya, jadi untuk apa membelinya? Iya, kamu habiskan ya makanannya, lalu setelah ini kamu ikut aku pulang. Aku akan memperkenalkan kamu dengan keluargaku sebagai calon suamiku. Tapi bagaimana dengan pekerjaan kamu? Apa nggak apa-apa kamu meninggalkannya? Kamu tahu, ia memiliki ide ini dan mempersiapkan segala sesuatunya. Tanya Inaya yang digelengi oleh Kevin tentunya. Nggak tahu, memangnya siapa? Aku yang sudah melakukan semuanya. Bahkan sebelum acara ini diadakan, kepalaku sudah pusing memikirkan konsepnya, menghubungi pihak tenda yang akan disewa, cari barang-barang termurah, promosi ke sosial media, cari donatur, dan masih banyak lagi yang sudah aku lakukan. Jadi gak akan ada yang keberatan, meskipun aku gak datang sekalipun. Pantas saja tadi Pak Rendra gak menegur kamu saat kita akan pergi. Kevin mengangguk mengerti, yang diacungi jempol oleh Inaya. Kamu benar sekali.
Jawabnya lalu kembali menyuapkan makanan ke mulutnya, tanpa menyadari bagaimana Kevin merasa kagum dengan kepintarannya dan juga kecantikannya. Kevin merapatkan bibirnya saat baru mengetahui sopirnya sudah menghubunginya sejak tadi. Ia yakin sopirnya sedang merasa khawatir dan panik sekarang. Karena sebelum ini, ia tak pernah menghilang, terlebih lagi sampai lupa memberi kabar. "Halo, Pak, ada apa?" tanya Kevin setelah menerima panggilannya. Ia berusaha tenang dan memelankan suaranya, sedangkan Inayah tengah mengambil motornya di parkiran. "Aden kemana saja? Ini sudah mau sore loh. Kok belum ke parkiran juga? Saya sudah lama menunggu di sini. Acaranya juga mau selesai kan?" Rentetan pertanyaan sopirnya yang hanya Kevin tanggapi dengan menghela nafas panjangnya. "Bapak pulang dulu saja. Saya sedang bersama dengan Rendra. Nanti dia juga akan mengantarkan saya pulang." "Oh alah, begitu. Bilang dong Den dari tadi. Jadi saya nggak perlu menunggu lama di sini." "Iya Pak, saya minta maaf ya." "Iya, ya sudah. Bapak pulang dulu ya ini." "Iya Pak, hati-hati." Kevin segera menyembunyikan ponselnya setelah mematikan sambungan telepon. Tak lama Inayah datang dengan menaiki motornya. "Maaf ya lama," ujarnya yang disenyumi oleh Kevin. "Gak apa-apa. Ini ya helmnya." Inayah memberikan helm pada Kevin yang tampak bingung saat menerimanya. Ini..." Kevin menatap bingung ke arah Inayah yang menunggunya. "Kenapa? Pakai saja helmnya, gak apa-apa kok. Ini cara pakainya seperti ini kan? Terus cara menguncinya gimana?" Kevin memakai helm itu, namun ia kebingungan di bagian kunci, karena sebelum ini ia memang belum pernah memakainya. "Sini aku bantu." Inayah sempat tak percaya dengan kelakuan Kevin yang tidak tahu apa-apa, padahal itu termasuk sesuatu yang sederhana. Namun, meskipun begitu, ia berusaha membantunya. "Terima kasih," jawab Kevin sembari tersenyum tulus setelah Inayah membantunya. Mereka sempat menatap satu sama lain, seolah waktu berhenti beberapa detik. "Iya," jawab Inayah cepat, yang justru merasa canggung setelah melihat wajah Kevin dari dekat. "Ayo naik," pinta Inayah dengan berusaha untuk tetap tenang. Karena ia yang harus menyetir sekarang. Akan sangat berbahaya jika jantungnya terus berdebar tak karuan. Inayah sendiri tidak memungkiri bila wajah Kevin itu sebenarnya termasuk kategori tampan. Mungkin karena kaos seragam yang dipakainya yang membuatnya tampak seperti laki-laki pada umumnya. Namun, kalau diperhatikan lebih dekat, wajah Kevin itu cukup menarik dan menawan. "Sudah?" jawab Kevin sembari menghembuskan nafas panjangnya. Karena untuk pertama kalinya, ia akan menaiki motor dan dibonceng oleh perempuan. Merasa gugup tentu saja, karena Kevin bukan tipe anak yang diperbolehkan menaiki kendaraan roda 2 oleh orang tuanya. Namun, saat motor itu melaju dengan kecepatan sedang, di saat itulah Kevin merasa lebih tenang dan bisa menikmati suasana di sekelilingnya. Rasanya cukup menyenangkan. Kevin cukup bahagia dengan pengalaman barunya. Bersambung. Terima kasih teman-teman kabar burung. Mohon maaf jika Natasha ada kekurangan dalam membacakan ceritanya. Semoga teman-teman semua bisa terhibur dengan cerita yang Natasha bawakan ya. Oh iya, jika teman-teman semua menginginkan kelanjutan dari cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bisa bantu komen di bawah ya, agar Natasha lebih semangat untuk menghadirkan kelanjutan cerita yang menarik berikutnya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!